sebagaimana di penjelasan video sebelumnya, bahwasanya variabel acak kontinu memiliki susunan data yang sangat rapat ya teman-teman. Jadi, variabel acak kontinu ini tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, melainkan variabel acak kontinu akan disajikan dalam bentuk kurva sebagai berikut. Nah, kurva ini tersusun dari fungsi kepadatan, yakni fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi pangkat E min setengah X mu per sigma kuadrat, di mana mu merupakan rata-rata dari data, kemudian sigma adalah simpanan baku, pi merupakan bilangan konstanta bernilai 3,14, dan E adalah bilangan konstanta bernilai 2,72. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa bentuk dari kurva distribusi normal seperti lonceng ini ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah karena banyak kasus yang memiliki populasi data akan memiliki mayoritas atau data dengan frekuensi yang banyak, yakni bernilai di sekitar rata-rata teman-teman. Nah, mungkin contoh kasusnya adalah ketika ada sebuah tes matematika nih, pastinya ada sebagian teman-teman atau sebagian siswa yang mendapatkan nilai yang sangat bagus dan sebagian yang lain itu mendapat nilai yang sangat buruk. Namun, banyak dari siswa atau mayoritas siswa itu akan mendapat nilai yang jumlahnya itu di sekitar rata-rata, sehingga di dalam kurva distribusi normal ini puncak kurva tertingginya atau data dengan frekuensi tertingginya itu ada di sekitar rata-rata nih teman-teman, di mana sumbu X ini membagi kurva secara simetris. Nah, sehingga untuk mengetahui probabilitas nilai dari variabel kontinu yang menuju tak hingga ini, yang perlu diperhatikan adalah rata-rata dan juga standar deviasinya. Nah, mungkin sebelum ke pembahasannya lebih lanjut, ada baiknya kita mempelajari ciri-ciri dari kurva distribusi normal ya teman-teman. Yang pertama, kurva distribusi normal berbentuk lonceng simetris. Yang kedua, sumbu X sama dengan mu adalah sumbu simetris dari kurva ya teman-teman. Yang ketiga, kedua ujung dari kurva semakin mendekati sumbu absis tetapi tidak pernah memotong. Nah, jadi kurva dari ujung dari kurva yang sebelah kiri ini menuju negatif tak hingga, namun dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Sebaliknya di ujung yang sebelah kanan, dia juga akan terus menuju positif tak hingga, namun tidak akan pernah memotong sumbu X, yang artinya adalah bahwasanya fungsi atau probabilitas dari distribusi normal ini tidak akan pernah bernilai negatif ya teman-teman. Kemudian yang keempat, luas daerah dari negatif tak hingga menuju positif tak hingga ini adalah sama dengan 100% atau sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah bahwasanya bentuk dari kurva ini dipengaruhi oleh rata-rata dan juga variansinya. Nah, mungkin poin terakhir ini akan kita buktikan bersama-sama di gambar berikut ini. Jadi teman-teman, di gambar yang pertama ini ada dua grafik di mana dia memiliki variansi yang sama namun rata-rata yang berbeda. Nah, jadi teman-teman, ketika ada grafik yang memiliki rata-rata yang lebih besar, dia itu posisinya berada di lebih kanan atau sebelah kanan dari kurva dengan rata-rata yang lebih sedikit. Jadi rata-rata di sini tuh mengaruhi posisi kanan dan kiri dari kurva ya teman-teman. Kemudian di gambar yang kedua kita bisa melihat bahwasanya ada dua grafik dengan rata-rata yang sama namun standar deviasi yang berbeda. Nah, jadi standar deviasi yang lebih kecil ini memiliki bentuk kurva yang lebih ramping dan juga lebih tinggi. Kemudian standar deviasi yang lebih besar membentuk kurva yang lebih pendek dan juga lebih lebar ya teman-teman. Jadi di sini standar deviasi atau variansi berpengaruh pada bentuk lebar, tinggi dan juga pendek dari kurva ya teman-teman. Dan yang gambar terakhir ini adalah dua kurva dengan mohon maaf ya teman-teman, dua kurva dengan variabel rata-rata dan juga variansi yang berbeda nih teman-teman. Jadi di kurva yang pertama ini dia tuh punya standar deviasi yang lebih kecil dan juga rata-rata yang lebih kecil. Kemudian di kurva yang kedua dia memiliki standar deviasi yang lebih besar dan juga rata-rata yang lebih besar. Jadi yang lebih besar itu ada di sebelah kanan. Ketika rata-rata lebih besar itu ada di sebelah kanan. Kemudian ketika standar deviasinya lebih besar juga, dia tuh bentuk kurvanya tuh lebih pendek dan juga lebih cembung, teman-teman. Nah, mungkin dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan sedikit nih teman-teman bahwasanya ketika variabel X ini didistribusikan secara normal di mana rata-ratanya adalah mu, kemudian variansinya adalah sigma kuadrat, maka dia itu akan menghasilkan data yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi variabel X di distribusi normal itu memiliki bentuk dan data yang pastinya berbeda-beda nih teman-teman. Jadi karena datanya berbeda-beda, pada pembahasan kali ini variabel mu dan sigma ini akan kita konversikan ke dalam bentuk variabel yang lainnya, di mana dikonversikan dalam variabel z yang didistribusikan secara normal, di mana rata-ratanya kita buat 0 dan juga variansinya kita buat 1. Nah, ini merupakan variabel yang distandarisasi nih teman-teman. Kenapa kok gitu? Karena kita membuat rata-rata atau mu-nya ini adalah sama dengan 0, di mana ketika kan kita ketahui bareng-bareng ya teman-teman, kalau misalnya distribusi normal itu intervalnya itu dari negatif tak hingga menuju positif tak hingga, sehingga bisa dihipotesiskan atau distandarisasi bahwasanya sumbu simetri dari nilai negatif tak hingga menuju positif tak hingga itu pastinya adalah sama dengan 0. Kemudian dari variansinya kenapa kita dapat 1? Karena ketika kita menghitung luas permukaan keseluruhan
kurva itu kan pastinya kan sama dengan 100% atau sama dengan 1. Jadi didapatkan data bahwasanya ketika variansi kuadrat itu sama dengan 1, maka variansinya sendiri itu adalah sama dengan 1, teman-teman. Nah, hubungan Z ini dirumuskan sebagai berikut, di mana Z adalah sama dengan X min mu per sigma, di X adalah nilai yang dicari, kemudian mu adalah rata-rata, dan sigma adalah standar deviasi. Nah, jadi teman-teman dari yang awalnya distribusi normal biasa nih, itu punya kurva sebagai berikut, yang sumbu simetrinya itu di nilai mu, sumbu X sama dengan mu, akan berubah menjadi seperti ini. Jadi nanti sumbu simetrinya itu adalah angka 0. Nah, jadi yang awalnya kita ketahui bersama bahwasannya rumus kepadatannya itu sama dengan 1 per sigma akar 2 pi pangkat E min setengah X min mu per sigma kuadrat. Ini kemudian ketika kita substitusikan dengan nilai 0 dan 1 ini akan didapatkan hasil rumus yang baru. Jadi rumus fungsi Z sama dengan 1 per akar 2 pi pangkat E ini min setengah Z kuadrat ya teman-teman. Jadi ini tuh bukan positif. Jadi yang di sini tuh negatif. Nah, meskipun kita mendapatkan rumus fungsi yang lebih sederhana nih teman-teman, tapi ketika kita ingin menghitung luas permukaan dari kurva, itu tuh masih sulit gitu teman-teman. Soalnya kan data yang diketahui itu kan tak hingga ya atau banyak sekali gitu. Jadi kalau misalnya di pembahasan sebelumnya kita diajarin kalau untuk menghitung luas permukaan itu kita pakai integral, rumus integral, maka kalau misalnya kita mau ngaplikasiin rumus integral di distribusi normal yang jumlahnya tak hingga ini, itu masih akan sangat sulit teman-teman. Jadi nanti di distribusi normal standar ini kita akan dibantu juga dengan tabel distribusi normal standar. Nah, tabel distribusi normal standar adalah tabel yang berisi persentase luasan daerah di bawah kurva distribusi normal yang dihitung berdasarkan z-score. Nah, z-score itu adalah nilai yang diketahui nanti teman-teman. Nah, tabel distribusi normal standar ini memiliki berbagai macam. Yang pertama ada tabel Z kumulatif, di mana tabel ini merupakan tabel yang menunjukkan nilai dari negatif tak hingga menuju ke sebelah kanan sampai z-score yang diinginkan. Jadi nanti tabel Z kumulatif ini akan diperlukan ketika ditanya probabilitas Z kurang dari sama dengan Z yang diketahui nih teman-teman. Jadi tabel Z kumulatif ini berisi Z-score positif dan juga Z-score negatif. Kemudian ada juga tabel Z kumulatif from mean, yang artinya bahwasanya tabel ini merupakan luasan daerah di bawah kurva normal yang dimulai dari rata-rata menuju ke sebelah kanan sampai Z-score yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah tabel Z komplementari kumulatif, yang dimana tabel Z ini adalah dari Z-score yang diinginkan menuju ke sebelah kanan sampai tak hingga. Dengan kata lain, tabel ini akan digunakan ketika ditanyakan bahwasanya ditanyakan probabilitas Z lebih dari sama dengan Z yang diketahui. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya atau kalau misalnya teman-teman mau mengakses tabel distribusi normal ini, kita dari kelompok 3 sudah menyantumkan format PDF di description box di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung download dan pakai itu buat belajar. Nah, mungkin untuk penjelasan di distribusi normal ini akan lebih mudah kalau kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal yang pertama, jika diketahui variabel Z berdistribusi normal di mana rata-ratanya adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1, maka nilai probabilitas Z di mana Z adalah interval di antara 0 dan 1,8 adalah, nah mungkin teman-teman bisa mulai bantu jawab nih, jawabannya 0,469 atau 0,4641 ya. Ya, jawabannya adalah 0,4641. Nah, misalnya kalau misalnya ada soal kayak gini nih teman-teman, kita langsung ngegaris bawahin dia termasuk distribusi normal standar atau distribusi normal biasa. Nah, kalau diketahui bahwasanya dia distribusi normal standar, berarti dia memiliki sumbu simetri di angka 0. Dan untuk mengerjakannya sendiri, kita bisa langsung dibantu dengan tabel distribusi normal standar berikut ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu meng-highlight batas atasnya nih teman-teman. Nah, untuk kemudiannya kita mulai menguraikan bahwasanya 1,8 ini sama dengan 1,8 ditambah dengan 0,0. Nah, dua angka pertama ini kita langsung lihat di kolom pertama tabel distribusi normal standar nih teman-teman, 1,8 kita langsung cari dan beri tanda di sini. Kemudian untuk dua angka terakhir kita langsung menyocokkannya di baris pertama nih teman-teman. Kalau 0,0 berarti di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya udah ketemu di 0,0 dan 1,8 kita langsung tarik garis dan sesuaikan sehingga kita menemukan angka atau hasil yakni 0,4641. Gampang kan teman-teman? Untuk soal yang kedua, jika diketahui bahwasanya Z berdistribusi normal standar di mana rata-ratanya adalah 0 dan standar deviasinya 1 dan diketahui juga bahwa probabilitas Z di mana Z interval di antara 0 dan B adalah 0,4783, maka nilai B adalah kira-kira jawabannya 2,02 atau 2,01 ya? Ya, jawabannya adalah 2,02. Nah, tidak berbeda dengan soal sebelumnya, yang perlu di-highlight adalah bahwasanya variabel Z-nya ini berdistribusi normal secara standar nih teman-teman, berarti dia punya sumbu simetri di angka 0. Nah, kalau misalnya yang diketahui udah langsung nilai probabilitasnya
0,4783, maka kita itu akan semakin mudah dalam menemukan jawaban di tabel distribusi nama standarnya nih, teman-teman. Nah, untuk mencari jawabannya, kita langsung menyocokkan angka yang diketahui 0,483 ini di kolom tabel yang tengah nih, teman-teman. 483 berarti kira-kira dia ada di sini. Nah, kemudian kita langsung lihat nih, teman-teman, kalau nilai 0,483 ini disesuaikan dengan angka yang di kolom pertama dan juga baris yang pertama nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya di kolom pertama dia ada di angka 2, terus kalau misalnya di kolom yang pertama dia ada di baris pertama dia ada di angka 2 nih, teman-teman. Kan ini kan 0, ini 1 berarti 2. Berarti cara menghitung dia ada di interval atau batas akhir apa, kita langsung menjumlahkan 2,0 ini dengan 0,02 sama dengan 2,02. Jadi batas akhirnya 2,02 ya, teman-teman. Oke, untuk soal yang terakhir, ini lebih kompleks nih, teman-teman. Jadi kita ada soal kasus di mana diketahui sekelompok data dinyatakan dengan X berdistribusi normal, di mana rata-ratanya 200 dan standar deviasinya 50. Jika data tersebut terdiri atas 10.000 sampel, maka perkiraan banyak sampel yang memiliki nilai di antara 210 dan 260 adalah, nah kira-kira jawabannya 0,3056 atau 0,3058 nih. Ya, jawabannya adalah 0,3056. Untuk menjawab soal yang kasus seperti ini, teman-teman, kita pertama-tama harus menulis apa yang diketahui. Nah, diketahui bahwasanya X ini berdistribusi normal standar di mana dia memiliki mu atau rata-rata 200, kemudian standar deviasi atau sigmanya itu 50. Kemudian diketahui lagi nih, teman-teman, bahwasanya yang ditanya adalah banyak sampel nilai di antara 210 dan 260. Nah, 210 ini merupakan nilai yang diamati pertama atau X1, dan untuk yang 260 ini adalah nilai yang diamati kedua. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Teman-teman masih ingat kan dengan rumus yang ini? Kalau misalnya masih belum ingat, bisa lihat di video sebelumnya. Nah, cara mengerjakannya kita harus mencari batas bawahnya dulu nih, teman-teman, atau Z1-nya. Nah, cara mencari Z1 itu kita mengurangi X1 dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan sigma. Nah, X1-nya sendiri kita langsung substitusikan, 210 dikurangi 200, terus dibagi dengan 50. Nah, kita akan mendapatkan hasil 1/5 atau sama dengan 0,2 ya, teman-teman. Jadi batas bawahnya kita udah menemukan hasilnya 0,2. Kemudian langsung kita cari batas atasnya, di mana cara mencarinya adalah dengan mengurangi X2 dikurangi dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi atau variasinya, dan kita substitusikan langsung nih, 260 dikurangi 200, kemudian langsung dibagi dengan 50. Dapatkan hasil 6/5 atau sama dengan 1,2. Nah, jadi batas atasnya 1,2 ya, teman-teman. Nah, ketika udah diketahui batas atas dan batas bawah dan batas atasnya, maka yang dicari adalah nilai Z interval di antara 0,2, 0,2, dan 1,2 ya, teman-teman. Nah, kalau kita udah menemukan interval dari probabilitas yang dicari, kita bisa mulai menggambarnya di grafik distribusi normal standar untuk memahami kira-kira yang ditanyakan itu berada di daerah yang mana. Nah, jadi karena dia berdistribusi normal standar, maka sumbu simetrinya di angka 0. Nah, kira-kira kalau misalnya batas bawahnya 0,2 dan batas atasnya 1,2, kira-kira ada di sini ya, teman-teman. Di daerah yang saya arsir. Nah, selanjutnya setelah kita udah memperkirakan dia ada di daerah yang mana, kita bisa mulai menguraikan atau menganalisis nilai probabilitas dan cara menghitungnya. Nah, karena dia interval di antara 0,2 dan 1,2, bisa kita rumuskan kembali bahwasanya nilai Z adalah sama dengan Z interval di antara 0 dan 1,2 dikurangi dengan Z interval di antara 0 dan 0,2. Kenapa bisa gitu? Nah, mungkin saya akan merubah warna supaya bisa lebih gampang dipahamin. Jadi anggap saja untuk interval yang pertama kita warnai dengan warna biru ya, teman-teman. Nah, untuk warna biru sendiri, interval Z 1,2 dan 0 berarti kira-kira dia ada di daerah yang sini ya, teman-teman. Nah, untuk yang interval keduanya kita warnai dengan warna kuning. Nah, untuk yang warna kuning sendiri, dia ada di daerah sini ya, teman-teman. Wah, kok kayak gini jadinya? Oke, mungkin kita bisa langsung nge-highlight bahwasanya daerah yang ditanya adalah daerah di mana yang tadi berwarna biru itu dikurangi sama yang warna kuning ya, teman. Jadi dia ada di yang warna hijau, yang warna hijau.
Maaf ya teman-teman, ini kenapa jadi kayak gini? Oke, kita lanjutkan aja. Oke, jadi untuk mencari jawaban operasi hitung ini, kita bisa mulai dibantu dengan tabel distribusi normal standar ya teman-teman. Tadi yang pertama itu kan Z interval di antara 1,2 dan yang kedua adalah Z interval di antara 0 dan 0,2. Nah, cara mencarinya seperti soal yang pertama dan yang kedua nih teman-teman. Jadi untuk yang pertama, batas akhirnya kan 1,2. Berarti 1,2 itu sama dengan 1,2 ditambah 0,0. Untuk dua angka pertama, kita langsung menyocokkannya dengan kolom yang pertama. 1,2 berarti ada di sini. Nah, untuk dua angka terakhir 0,0 kita langsung cocokkan dengan baris yang pertama. Kalau 0,0 berarti di sini. Kalau 1,2 dan 0,0 berarti dia punya angka 0,3849 ya teman-teman. 0,3849. Untuk interval yang kedua, dia ada di batas atas 0,2. Nah, 0,2 berarti 0,2 ditambah 0,0. Untuk dua angka pertama berarti dia ada di sini. Untuk angka yang terakhir ada di sini. Berarti dia 0,0793. Nah, kita kembali ke operasi yang awal. Ini sama dengan, bentar ya, kita langsung ganti warna merah lagi. Sama dengan 0,3849 dikurangi dengan 0,0793. Maka didapatkan hasil 0,3056. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Oke. Mungkin cukup sekian untuk video distribusi normal kali ini. Semoga bermanfaat dan kalau misalnya teman-teman masih bingung atau ingin latihan soal dan melihat rangkuman dari keseluruhan materi, kami dari kelompok 3 sudah menyantumkan atau melampirkan dokumen-dokumennya di description box di bawah ya teman-teman. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya karena matematika itu mudah.